إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya makhluk yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kita semua. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara wasiat yang penting dalam khutbah Jumat adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk ketakwaan adalah mendengarkan khutbah Jumat, mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan, mendengarkan ahadits yang akan disebutkan, karena dengannya menambah keimanan seorang mukmin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah Jumat ini kita ingin melihat sebuah ibrah, sebuah pelajaran dari orang-orang yang begitu memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara derajat orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala setelah para anbiya adalah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat-sahabat Rasulullah ada di antara mereka yang kita kenal namanya sebagai seorang sahabat Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi, dia salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang beriman kepada Rasulullah. Bahkan disebutkan dalam riwayat dia termasuk di antara 7 orang pertama yang mengumumkan keislamannya. Disebutkan yang mengumumkan keislamannya adalah Rasulullah di antaranya. Kemudian Abu Bakar, di antaranya Ammar ibn Yasir, di antaranya Khabbab ibn Arat, di antaranya adalah Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi. Dia mengumumkan keislamannya. Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi dikatakan, dinisbatkan ke kota atau ke tempat tinggalnya orang Romawi, padahal beliau adalah orang Arab aslinya. Beliau dari keturunan Arab yang berasal dari Yaman, kemudian pindah keluarganya ke daerah dekat di daerah kota Irak. Pamannya atau ayahnya dalam riwayat bekerja untuk Kisra. Satu saat pasukan Romawi datang, kemudian membantai kaumnya. Diambillah Suhaib, dijadikanlah budak tawanan di antara tawanan yang kalah saat itu perang. Saat Suhaib berada di bawah tawanan, datang Banu Kalb dari Makkah membeli Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi. Kemudian sampai Makkah, dibeli Suhaib oleh Abdullah ibn Jud'an. Ketika dibeli oleh Abdullah ibn Jud'an, dibebaskan Suhaib. Maka Suhaib datang ke kota Makkah dalam status sosialnya sebagai budak. Kemudian dibebaskan. Dia berusaha membebaskan dirinya.
Kemudian dia berdagang sedikit demi sedikit. Dia memulai perdagangan di kota Mekkah, sehingga Allah berikan rezeki kepada Suhaib harta yang begitu cukup melimpah baginya saat itu. Kemudian Ammar ibn Yasir mengatakan, laqitu Suhaib, aku bertemu dengan Suhaib di pintu rumah Darul Arqam, di rumahnya Al-Arqam. Saat itu aku bertanya, apa yang kamu inginkan? Suhaib berbalik tanya, apa yang kau inginkan? Aku mau masuk mendengar apa yang dikatakan oleh Muhammad. Maka kata Suhaib, sama, aku pun mau masuk mendengar apa yang dikatakan oleh Muhammad. Maka Ammar melanjutkan ceritanya. Kata Ammar, maka kami masuk ke rumah Al-Arqam, kemudian kami mengumumkan Islamnya kami saat itu. Tinggal kami 1 harian. Setelah itu kami berusaha untuk menjaga keislaman ini. Yang menarik para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kisah Suhaib itu hijrah. Setelah Allah turunkan perintah hijrah kepada kaum muslimin, berhijrah para sahabat. Disebutkan orang yang terakhir hijrah saat perintah hijrah turun setelah Rasulullah, ada 2 orang, yaitu Ali ibn Abi Thalib dan Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi. Ketika Suhaib ingin hijrah mengikuti sosok yang ia imani sebagai sosok yang Allah utus sebagai Rasul, yaitu Rasulullah SAW, subhanallah, Suhaib berusaha berhijrah dan dicegah oleh orang-orang Makkah. Ketika Suhaib dicegah oleh orang-orang Makkah mengatakan, wahai Suhaib, tidak akan kami biarkan engkau hijrah. Maka kata Suhaib, saat itu Suhaib membawa anak-anak panahnya, kemudian Suhaib melantangkan suaranya. Kata Suhaib, wahai ahli Makkah, sesungguhnya kalian tahu bahwasannya aku tuh pandai untuk memanah. Jika kalian mendekat, tidak akan aku biarkan anak panahku ini tersisa, kecuali aku lemparkan kepada kalian, kata Suhaib. Maka berkata salah seorang dari penduduk Makkah, wahai Suhaib, ataitana su'lukan, kau datang kepada kami su'luk, tidak punya harta, engkau budak. Kemudian engkau berdagang di tanah kami di Makkah. Apa kamu pikir kamu akan keluar dengan dirimu berhijrah dan hartamu? Maka ketika Suhaib mendengar, Suhaib memberikan penawaran kepada ahli Makkah. Kata Suhaib, bagaimana kalau aku tunjukkan di mana hartaku aku simpan? Apakah kalian akan membiarkanku berhijrah? Maka kata orang-orang ahli Makkah saat itu, iya. Maka Suhaib tunjukkan di mana hartanya disimpan. Kemudian belum puas ahli Makkah, sebagian dari mereka mengatakan, wahai Suhaib, rida yang kau pakai, selendang yang kau pakai, copotkan selendang itu. Tidak akan kami biarkan engkau hijrah membawa harta yang engkau berdagang di kota Makkah. Maka Suhaib lepaskan rida tersebut, selendang tersebut. Kemudian dia berhijrah. Berjalan Suhaib berhijrah sampai ke kota Rasulullah SAW, sampai ke Madinah. Di pertengahan bulan Rabiul Awal. Saat datang, Rasulullah SAW melihat wajah Suhaib. Apa yang dikatakan Rasulullah? Rabihal bai' Aba Yahya, Rabihal bai' Aba Yahya, Rabihal bai' Aba Yahya. Sungguh untung perdaganganmu, hai Abu Yahya. Sungguh untung perdaganganmu, hai Abu Yahya. Sungguh untung perdaganganmu, hai Abu Yahya. Maka Suhaib ketika mendengar sabda Nabi, ya Rasulullah, ya katakan demi Allah, tidak ada yang mendahuluiku hijrah sampai kepadamu. Sungguh Jibril telah memberikan kepadamu wahyu. La ilaha illallah. Para jamaah, Rasulullah SAW katakan rabihal bai', untung jual beli Suhaib. Suhaib jual hijrahnya, hartanya dengan membeli hijrahnya kepada Rasulullah SAW. Dan itulah yang Allah katakan kepada kita semua. Di antaranya dalam surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Al-Qur'an, kemudian dia mendirikan salat, kemudian mereka menginfakkan harta mereka dari apa yang Allah berikan rezeki,
sirran wa alaniyah, secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan dan tabur. Kata Allah, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat lain, apa yang Allah dagangkan, apa yang Allah beli. Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat 111, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi dari orang-orang mukminin, membeli dari orang-orang mukminin amwalahum wa anfusahum. Allah beli hartanya dan jiwa raganya. Ketika kita ibadah, apa yang kita korbankan? Ketika kita sholat Jumat sekarang, ada waktu berleha-leha yang mungkin kita manfaatkan. Bukankah kita bisa bermaksiat kepada Allah di waktu ini? Bisa. Allah berikan kepada kita modal. Namun kita jual waktu tadi kepada Allah, maka Allah beli waktu tadi. Allah katakan Allah beli harta orang-orang mukminin, jiwa orang-orang mukminin, semua yang dia korbankan secara profesional, tidak ada yang terlewat. Allah beli itu semua. Bi anna lahumul jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Allah beli dan Allah berikan kepada mereka surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibnu Katsir ketika disebutkan ayat ini, berkomentar salah seorang ulama, ia mengatakan thamanahumullah fa'aghla lahumus thaman. Subhanallah, Allah berikan harga apa yang mereka jual dan Allah mahalkan apa yang mereka terima, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini, ayat surat At-Taubah ayat 111 tadi, turun kepada orang-orang yang berjihad, yang mereka mengorbankan nyawanya dan hartanya. Kita sekarang ini bukan di medan jihad. Apakah kita masuk ke dalam ayat tersebut? Ya. Ternyata ayatnya Allah lanjutkan. Di dalam 112 dari surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. At-taibun al-'abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan-nahun 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, at-taibun, orang-orang yang mau taubat, berhenti dari maksiatnya. Al-'abidun, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hamidun, orang-orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala. As-saihun, dalam tafsir disebutkan orang-orang yang berpuasa. Ar-raki'un, orang-orang yang rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sajidun, orang-orang yang sujud dengan detail. Setiap pengorbanan Allah sebutkan. Tidak ada yang Allah tidak sebutkan. Seluruhnya berharga. Allah katakan al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, orang-orang yang menyuruh kepada perbuatan ma'ruf dan melarang kepada perbuatan munkar. Allah katakan mereka wal hafizuna li hududillah, dan mereka secara umum yang menjaga batasan-batasan Allah. Wa basyiril mu'minin, dan berikan kabar kepada orang yang beriman. Disebutkan dalam tafsir ayat ini 112, dikatakan oleh Al-Hasan, wa basyiril mu'minin, Allah tutup, kabarkan kepada orang yang beriman. Qala alladzina lam yaghzu, mereka di ayat 112 ini adalah orang-orang yang Allah beli ibadah mereka, sedangkan mereka tidak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berkesempatan mungkin berjihad di jalan Allah, tapi semua yang mereka lakukan dari seluruh ibadah Allah beli. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang percuma. Hakikat kita di hidup di dunia seperti kita mencari pekerjaan, kita menghitung, kita profesional. Waktu yang kita keluarkan kita hitung untuk mendapatkan dunia, mendapatkan uang. Setiap jam kita hitung. Maka ketahuilah, hitunglah setiap jam, setiap detik, setiap amalan soleh, setiap tangis, setiap ketawa yang kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah pertama tadi kita mendapatkan permisalan dari seorang sahabat Rasulullah SAW yang dia betul-betul berniaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma salah satu dari sahabat Rasulullah SAW. Kalau tidak seluruh sahabat mereka berniaga kepada Allah, seluruh orang beriman berniaga kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah seorang yang berniaga akan lebih pintar lagi niaganya jika dia memiliki ilmu. Di antara waktu-waktu yang Allah sangat gemar, Allah sangat senang seorang hamba beribadah kepada Allah, sehingga Allah lipat gandakan apa yang Allah beli dari mereka. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-'ashr." Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah ila rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai'. Subhanallah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda satu hari, "Ma min ayyamin," tidak ada hari yang bergulir di muka bumi ini yang lebih utama dari hari-hari ini, yaitu hari-hari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Saat ini kita ada di bulan Dzulqa'dah, di tanggal 25. Jika Allah panjangkan umur kita 4 atau 5 hari lagi kita akan masuki bulan Dzulhijjah. Kata Rasulullah SAW, tidak ada hari yang paling baik di sisi Allah kecuali hari-hari tersebut. Bahkan 10 hari terakhir Ramadan tidak lebih baik. Kata para ulama, 10 hari terakhir Ramadan yang lebih baik adalah malam-malamnya. Adapun hari-harinya adalah hari-hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Karena terkumpul di dalam 10 hari tersebut seluruh macam ibadah yang tidak mungkin terkumpul kecuali di hari tersebut. Tidak mungkin terkumpul adanya haji, tidak mungkin terkumpul adanya kurban kecuali di 10 hari tersebut, dan Allah diibadahi dengan berbagai macam ibadah di penjuru muka bumi ini. Rasulullah SAW mengatakan, ketika mengatakan keutamaan tersebut, sahabat-sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah," sekalipun itu jihad, tidak lebih baik jika dilakukan di luar 10 hari ini? Kenapa sahabat tanya jihad? Karena jihad ini amalan besar. Jihad seorang mengorbankan hartanya, mengorbankan raganya, mungkin kembali dan mungkin tidak. Jika dia kembali, Allah ampuni dosanya. Jika dia tidak kembali, Allah masukkan dia ke dalam surga. Subhanallah. Walal jihad fi sabilillah, kata Rasulullah, walal jihad, hatta jihad tidak lebih baik, kata Rasulullah, illa, kecuali, kata Rasulullah, seseorang yang melakukan jihad di luar 10 hari ini, dia bawa hartanya, dia bawa raganya, tidak ada yang kembali keduanya kepada keluarganya. Tidak hartanya kembali dan tidak keluarganya kembali. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di depan kita ada hari-hari yang utama. Ada hari-hari yang sangat berharga. Informasi datang kepada kita. Tergantung bagaimana kita mengolah informasi ini. Jika Allah panjangkan umur kita, ada 10 hari terbaik. Persiapkan diri kita. Seperti mana kita mempersiapkan 10 hari terakhir dari Ramadan, maka persiapkan kita untuk menyambut 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit yang kita bisa ingatkan di khutbah Jumat yang singkat ini. Semoga bermanfaat bagi khatib dan diri para jamaah semuanya. Semoga Allah jadikan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat. Karena sesungguhnya ilmu yang bermanfaat mewariskan amalan, sedangkan ilmu yang tidak bermanfaat tidak mewariskan amalan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والفوز بالجنة الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة.